games, kemudian doa penutup dan lagu penutup. Sebelum rekoleksi kita dimulai, kita alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali rekoleksi kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Kita angkat tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kembali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan rekoleksi kami pada hari ini. Semoga rekoleksi kami ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam materi kita gerak, bernyanyi dan sambil bergerak. Baik, semuanya bergerak. Baik teman-teman sekalian, rekoleksi sebelum kita mulai dalam rekoleksi, yang pertama kita harus mengetahui apa itu rekoleksi. Rekoleksi merupakan upaya merenungkan kembali kehidupan yang telah dilalui dengan berhenti sejenak dari kesibukan atau aktivitas ataupun rutinitas sehari-hari. Di mana rekoleksi ini kita sebagai umat manusia pastinya akan merenungkan kembali apa kegiatan kita sehari-hari, bagaimana kita merefleksikannya kembali. Tujuan rekoleksi sendiri adalah untuk memberikan kesempatan bagi peserta rekoleksi untuk mendalami dan penguatan iman. Di mana tujuan rekoleksi ini kami berusaha untuk memberikan tujuan kepada teman-teman sekalian bagaimana mendalami iman kita sebagai umat Katolik. Oke, baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tema rekoleksi kita pada pagi hari ini, yaitu garam dan terang dunia. Dalam Alkitab itu terdapat di Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Di sini di Alkitab dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tetapi ada lagi gunanya selalu dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di perikop kita suci ini adalah kita sebagai garam dan terang dunia. Ibaratkan jika kita di masyarakat berbau dengan masyarakat, ibaratkan kita garam. Artinya apa teman-teman? Kita menjadi perasa bahwa sebelumnya yang tawar itu bisa kita sempurnakan dengan apa yang dikatakan perikop kita suci itu adalah garam. Dan terang artinya apa teman-teman? Terang artinya kita membawa cahaya, cahaya dalam kegelapan. Artinya kita menerangi apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita merangkul semua bahwa kita adalah apalagi kita adalah calon-calon katekis. Kita tahu semua bahwa calon katekis itu tugasnya sangat berat, ya betul sekali, berat. Kemudian dari karena itu maka kita harus jadi garam dan terang dunia. Yang artinya apa? Bahwa garam kita harus berbau dengan orang-orang dan terang kita harus menerangi mereka. Next. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan garam. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Kalau di
masakan ya. Kalau tanpa garam itu kan tawar ya. Kalau ada garam itu pas ya rasanya. Demikian juga kita teman-teman, kalau kita berbaur dengan iman kita itu, kalau istilahnya kalau kita meningkatkan iman kita, artinya iman kita akan bertumbuh dari apa teman-teman? Yang pertama itu dari kita sendiri. Karena apa? Kenapa saya katakan iman tumbuh dari diri kita sendiri? Sebelum kita menyampaikan apa yang akan kita sampaikan, kita harus betul-betul mengetahui dan mengimani Injil tersebut. Next. Kemudian garam dan terang dunia menurut Yesus. Tadi sudah dibacakan saya dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya kamu akan menjadi terasa semua. Artinya apa? Kalian akan menjadi calon-calon katekis yang turun-turun ke masyarakat. Apalagi di semester 6 nanti ya, kalian akan terjun ke lapangan. Artinya apa? Artinya apa teman-teman? Disitulah kita diuji. Kita banyak sekali kita dengan kasus, bukan kasus ya, kayak pengalaman dari kakak-kakak kita bahwa tidak mudah teman-teman untuk melaksanakan menjadi garam dan terang dunia itu. Kemudian garam anak pengawet, memberi rasa dan memberi kekuatan untuk mengubah sesuatu. Nah, di sini kan sudah saya katakan bahwa kita diuji untuk apa? Bahwa nantinya kita diutus untuk apa? Memberitakan Injil. Yesus sudah mengatakan, kabarkanlah Injilku ke seluruh penjuru dunia. Artinya itulah tugas kita teman-teman. Karena apa? Karena kita calon katekis. Tidak mungkin kita tidak akan terlepas dari tugas itu. Kita ibaratkan apa ya? Patokan. Kalau kita terjun ke masyarakat, ini akan setakat katanya. Pasti ilmunya tidak tinggi kan. Artinya apa yang dikatakan oleh masyarakat kita harus sempat tahu teman-teman. Apa yang ditunjukkan oleh ketua umat, apa yang disuruh pastor paroki, apa yang harus kita lakukan, kita tidak bisa menolak. Artinya kita ibaratnya sudah diberikan kepercayaan, diutus untuk memberikan jadi petunjuk, menerangi kegelapan dan memberi arah. Kemudian garam dan terang adalah panggilan untuk hidup sebagai saksi Kristus di dunia. Saya yakin teman-teman jika pada saat masuk setakat mungkin ada yang didorong oleh orang tuanya, adapun dari kemauan sendiri, tetapi itu semua teman-teman adalah panggilan, sebuah anugerah. Saya kasih contoh, sebelumnya saya tidak terpikir untuk masuk setakat. Cuma sebelumnya waktu SMA saya pernah ingin masuk biara ya, seminari. Kemudian saya melakukan doa novena. Kemudian kenapa saya berhenti? Kenapa saya tidak jadi masuk seminari dan tidak melanjutkan? Karena novena saya tidak dijawab. Tetapi itu bukanlah langkah akhir. Saya berpikir bahwa walaupun kita tidak istilahnya melayani menjadi berkat bagi orang, setidaknya saya masuk setakat, saya bisa menjadi perpanjangan tangan imam, tangan pastor, seperti itu. Juga banyak dapat cerita dari teman-teman kalau apa ya, begitu rumitnya ya menjadi hubungan pacaran. Iya, makanya dari situ saya mikir resikonya besar loh. Oke, kalau kita istilahnya punya komitmen antara pasangan kita, ya kita pasangan itu aja yang tahu, tapi kedepannya kita tidak tahu kan, dari keluarganya bagaimana, dari pandangan keluarganya bagaimana. Maka dari itu saya
Kemudian artinya apa? Kita mempertahankan nilai Kristiani, apalagi yang pacaran beda agama. Mohon maaf. Percuma aja kalian kuliah di sastra. Kan? Karena apa? Jika mohon maaf kalau ada yang pacaran beda agama, ya saya katakan di sini bahwa kita berarti Anda tidak sungguh-sungguh mengimani Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Iman kita itu istilahnya terbagi. Walaupun itu hanya sebatas pacaran, tapi kalau yang namanya beda iman, no. Kalau nanti setelah kita selesai kuliah di Saka, kita akan melanjutkan ilmu kita, yaitu tentang masyarakat. Kita akan menjadi terang di dalam kegelapan masyarakat, karena di dalam masyarakat itu banyak sekali rintangan yang akan kita hadapi. Contohnya seperti yang sudah teman saya tadi berikan, contohnya yaitu kakak kita yang sudah PPL. Dan kita akan menemukan hal itu juga, karena kita akan melalui PPL juga di semester atas. Kita akan menjadi terang di tengah masyarakat. Apakah sudah? Coba siapa yang mau ngomong? Ayo, pahami pertanyaan itu dan nanti jelaskan. Tadi saya dan teman saya juga udah banyak menjelaskan apa itu artinya garam dan terang di tengah masyarakat dan tantangannya dalam hidup kita. Di sini apakah ada? Sedikit jelaskan. Ayo, Pak. Menurut saya tadi keterbatasan diri. Nah, di sini apa namanya? Kita sebagai calon katekis tentunya ada keterbatasan diri kan, seperti kakak jelaskan tadi. Ada yang tahu Mazmur dan gak pandai dirijen, gak pandai homili. Nah, itu menjadi tantangan kita sebagai calon guru agama, bahwa kita itu dianggap masyarakat serba bisa. Jadi kita itu harus menjadi teladan bahwa kita itu dianggap mereka serba bisa. Itu sih Kak yang saya tahu. Baik, terima kasih. Corina, tangan dulu. Ini merupakan pertanyaan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus resapi pertanyaan ini dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Langkah praktis menjadi garam dan terang. Yang pertama itu berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Teman-teman semuanya, saya mengambil salah satu contoh, yaitu dalam keluarga saya sendiri. Kami itu setiap kali melakukan segala sesuatu di dalam rumah, bapak saya itu selalu mengajak kami doa. Baik itu kami mau turun ke ladang, biasanya bapak saya juga doa, ngajak kami. Apalagi kalau kami menghadapi ujian dan cobaan dari Tuhan, biasanya bapak saya itu selalu mengajarkan kami, jangan lupa untuk mohon berkat dari Tuhan, biarpun hanya sebentar. Berbuat baik secara konsisten. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita itu mengharapkan kita melakukan kebaikan kepada sesama. Tetapi belum tentu kebaikan itu diterima oleh orang lain yang baik. Apalagi kalau misalnya kita buat kebaikan kepada orang lain dan belum tentu juga orang itu berbuat baik kepada kita. Terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai mahasiswa tentunya kita berteman dengan orang-orang yang berbeda karakternya, biarpun kepala kita itu sama dan rambut kita itu juga sama hitamnya, tapi kita belum tentu juga mengetahui pemikiran mereka itu secara bersama-sama. Menjadi teladan dalam iman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teladan dalam iman ini kita harus
setia, dan meneladani kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Membawa perubahan positif di lingkungan kita. Nah, inilah teman-teman yang menjadi salah satu langkah. Tetapi langkah ini juga menjadi langkah yang berperan dalam hidup kita yang akan kita lakukan. Perubahan positif ini bukanlah mudah bagi kita untuk kita ciptakan. Kebanyakan perubahan itu orang lain ciptakan, yaitu perubahan yang negatif. Karena pada zaman sekarang ini kita tahu setiap kali kita berteman, tentunya kita memilih teman itu dengan baik. Dan belum tentu juga teman kita yang kita pilih itu adalah baik di dalamnya. Bertumbuh dalam kasih Kristus. Kita terus belajar dan belajar untuk menerangi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, teman-teman semuanya, sekian pemateri dari kami dan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan pada pagi hari ini dapat teman-teman resapkan dalam hati dan dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga kita menjadi garam dan terang dunia di tengah masyarakat. Teman-teman sekalian yang sudah materi sudah sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Emang ada kasih Ada diskusi? atau tidak? Tanya apa, Pak? Kalau tidak ada, kita speaking. Bernyanyi, menyanyi gembira, luapkan
kawan-kawanku. Joget dulu Karus. Kanan kawan, mari putarkan. Ke belakang. Kanan kawanku, mari putarkan. Maju ke depan kawan, mundur ke belakang kawan. Mau goyang gembira kawan, goyang gembira, goyang gembira, goyang gembira.